Halo anak-anakku, di mana saja Anda berada, khususnya seluruh siswa kelas 8. Saat ini kita akan masuk lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Heni Palit. Kita akan belajar bersama-sama materi pola bilangan, materi yang ada di kelas 8 semester ganjil. Sebelum kita lanjut, tentunya sebagai umat yang percaya, kita harus buka dengan doa pembelajaran kita saat ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang pola bilangan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kompetensi dasar 31, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, ada kompetensi dasar 41 untuk keterampilan, yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, dalam pembelajaran kita saat ini ada juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita, setelah kita selesai belajar, kita akan bisa mengidentifikasi pengertian pola bilangan. Yang kedua, kita juga akan mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan. Yang keempat, kita menentukan suku ke N dari pola umum. Dan yang kelima, kita akan menentukan rumus suku ke N dari pola-pola khusus. Ya. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang mempunyai pola yang sama dan teratur. Ya, jadi pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang mempunyai pola yang sama dan yang teratur. Ya, kita lanjut. Nah, ada macam-macam pola bilangan. Contoh pola-pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Nah, sebagai contoh bilangan-bilangan ganjil. 1,3, 5 dan seterusnya. Yang kedua, pola bilangan genap. Jadi angka-angka bilangan genap. Angka 2, 4, 6 dan seterusnya. Yang ketiga, ada yang disebut pola bilangan Fibonacci. Ini bilangan Fibonacci adalah bilangan-bilangan pola bilangan yang merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Ya, dan yang keempat ada pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan Pascal adalah pola bilangan yang kita peroleh dari segitiga Pascal. Jadi kalau segitiga Pascal nanti kita akan bahas sebentar. Bilangan-bilangannya berbentuk segitiga dan di luar segitiga itu angka-angka satu dan di dalamnya adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan di atasnya. Nanti sebentar akan dijelaskan. Nah, yang kelima ada pola bilangan persegi. Jadi seperti gambar persegi berarti ada panjang, ada lebar. Tetapi karena panjang dan lebarnya sama maka dinamakan persegi. Jadi sebentar ada pola bilangan sisi kali sisi. Nah, yang berikut ada pola bilangan persegi panjang dan yang terakhir ada pola bilangan segitiga. Nah, untuk diketahui pola-pola bilangan 1 sampai ke 4 ini dinamakan pola bilangan umum. Sedangkan 5 sampai 7 ini bilangan persegi, persegi panjang dan segitiga dinamakan pola bilangan khusus. Ya. Jadi pola ganjil, genap, Fibonacci dan Pascal disebut pola bilangan umum dan pola bilangan persegi, persegi panjang dan segitiga dinamakan pola bilangan khusus. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya konfigurasi objek atau istilah pada pola bilangan. Jadi ada istilah pada pola bilangan. Yang pertama ada istilah suku. Jadi bilangan-bilangan yang dibatasi dengan tanda koma, suku. Nah, atau urutan bilangan, biasanya simbolnya adalah U. Nah, yang kedua ada
suku ke N atau urutan bilangan ke N. Jadi kita nanti bisa menentukan urutan-urutan bilangan yang kita belum ketahui. Nah, sebagai contoh, misalnya ada sebuah barisan 2, 3, dan 4. Ya. 2 dinamakan urutan pertama atau U1. 3 dinamakan urutan kedua atau U2. Dan 4 dinamakan urutan ketiga atau sama dengan 4. Nah, kita nanti bisa menentukan sesudah bilangan 4 bilangan berapa. Nanti sebentar dalam penyelesaian. Ya, kita lanjut. Saat ini cara menentukan suku pada pola bilangan yang seperti tadi 2, 3, 4 kita bisa menentukan kira-kira bilangan sesudahnya adalah angka berapa. Nah, contoh yang pertama. Ya, di sini ada barisan 1, 3, 5, 7. Barisan bilangan ganjil. Ya. Untuk kita ketahui bahwa U1 adalah angka 1, U2 adalah angka 3. U3 adalah angka 5, U7 adalah angka, U4 adalah angka 7. Nah, kira-kira sesudah angka 7 angka berapa? Nah, mari kita perhatikan cara penyelesaiannya. Ya, angka 1, 3, 5, dan 7. Kita perhatikan, angka 1 ke angka 3 ternyata kita tambah 2. Jadi dari suku pertama ke suku kedua ternyata tambah 2. Suku kedua tambah ke suku ketiga ternyata juga tambah 2. Suku ketiga ke suku keempat ternyata juga tambah 2. Nah, berarti sesudah angka 7 kita harus menambahkan 2. Ya, kita tambahkan 2. Hasilnya 7 tambah 2 adalah 9. Yaitu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, misalnya Ibu punya bilangan-bilangan pola bilangan genap. 2, 4, 8, dan seterusnya. Seperti tadi kira-kira sesudah angka 8, suku keempat atau suku keempat adalah angka berapa? Kita cari. U1 sama dengan 2. U2 urutan kedua sama dengan angka 4. Urutan ketiga sama dengan angka 8. Iya, perhatikan cara penyelesaian seperti tadi. 2, 4, 8. Nah, dari 2 ke 4 ternyata kita kalikan dengan 2. Dari bilangan 4 ke bilangan 8 ternyata juga kita kali 2. Nah, berarti bilangan sesudah angka 8, jadi 8 dikali 2 berarti bilangannya 16. Nah, selanjutnya 16 dikali 2 juga adalah bilangan 32. Ini adalah contoh-contoh bilangan pola bilangan umum. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ada 2 cara dalam menentukan suku pada pola bilangan. Yang pertama ada cara analisa atau sistem coba-coba. Nah, ini biasanya kita gunakan pada pola-pola bilangan umum seperti tadi bilangan ganjil. Jadi kita menentukan mau tambahkan, mau kalikan, mau kurangkan atau bahagi, itu adalah pola-pola bilangan umum. Nah, yang kedua dengan menggunakan rumus. Nah, ini biasanya pada pola-pola khusus, nanti sebentar akan dijelaskan. Jadi kita menggunakan rumus. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang 2 cara ini. Yang pertama cara analisa atau coba-coba. Sekali lagi biasanya digunakan untuk pola-pola umum. Nah, sebagai contoh, nah kita punya barisan bilangan. Nah, perhatikan barisan bilangannya. 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Ya, kita perhatikan. Kalau kita akan menentukan 2 suku sesudah angka 8 adalah, nah perhatikan polanya. U1 sama dengan 1, U2 juga sama dengan 1, U3 sama dengan 2, U4 sama dengan 3, U5 sama dengan 5, dan U6 sama dengan 8. Ya, jadi U3 kita peroleh dari 1 ditambah 1. Jadi suku pertama ditambah suku kedua. Nah, hasilnya 2.
Suku keempat, angkanya 3. Ternyata diperoleh dari suku ketiga ditambah suku kedua. Atau dari muka dari depan, suku kedua ditambah suku ketiga, hasilnya 3 dan seterusnya. Berarti U5 adalah 3 ditambah 2 atau 2 ditambah 3. 8 adalah 5 ditambah 8. Berarti bilangan sesudah angka 8 adalah 8 ditambah 5. 8 tambah 5 adalah 13. Ya. Kemudian bilangan lagi sesudah itu adalah 13 ditambah 8. Berarti hasilnya adalah 21. Ya. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan boleh menghubungi lewat kontak person 0813 5502 8030. Jadi adik-adik boleh mengetik pertanyaan ataupun apa-apa yang belum dimengerti dan silahkan langsung berhubungan dengan saya. Nah, iya, jadi kita langsung dengan soal. Di sini ada latihan soal. Jadi adik-adik boleh melihat contoh yang tadi, kemudian boleh menyelesaikan soal ini. Ada 2 soal untuk analisa atau coba-coba. Jadi ada pertama 1, 2, 2, 4, 8, 32. Adik-adik akan menentukan 3 suku berikutnya. Dan soal yang kedua adalah 4, 5, 7, 10, 14, 19. Adik-adik juga akan menentukan 3 suku berikutnya. Ya, sekali lagi soal-soal ini mohon dikerjakan dan adik-adik boleh mengirimkan lewat WA ataupun Messenger untuk jawabannya. Untuk nanti akan diambil nilai. Ya, kita lanjut. Nah, cara yang kedua tadi menentukan pola bilangan dengan menggunakan rumus. Nah, ini sekali lagi pada pola-pola khusus. Ya, ini ada pola persegi. Pola persegi. Angkanya 1, 4, 9, 16. Kita akan menentukan 2 suku sesudahnya. Perhatikan. Angka 1 ini lingkarannya 1 mewakili bilangan pertama, yaitu 1 kali 1. Nah, yang kedua, nah, ini ada 4 buah noktah. Berarti 2 kali 2 berbentuk persegi. Ya, sama dengan 4. Nah, yang ketiga 9 noktah. Ya, 3 kali 3. Sehingga ini dinamakan pola persegi. Berarti U4 kalau di soal adalah angka 16, noktanya adalah 4 dikali 4, berarti 16. U5 berarti 5 kali 5. Berarti U6 adalah 6 kali 6 dan seterusnya. U7 7 kali 7. Berarti bentuk umumnya adalah N kali N atau N pangkat 2, sama seperti rumus luas persegi. Ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua tentang pola pola bilangan persegi panjang. Ya, perhatikan ini ada pola dengan nokta-nokta juga. Untuk bilangan yang pertama diwakili oleh 2 nokta. Perhatikan pola yang kedua atau U2 adalah diwakili oleh 6 nokta. Yang ketiga diwakili oleh 12 nokta dan seterusnya. Nah, kita perhatikan suku pertama 2 nokta. Ternyata barisnya 1, kolomnya 2. Berarti 1 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 2 nokta. U2 barisnya 2, kolomnya 3. Berarti 2 dikali 3. Noktanya 6. U3 barisnya 3, kolomnya 4. Berarti 3 dikali 4. U4 berarti 4 dikali 5. Kalau U5 berarti 5 dikali 6. Kalau U6 berarti 6 dikali 7. Kalau U10 berarti 10 dikali 11. Kalau U50 50 dikali 51 dan seterusnya. Nah, berarti ada rumusnya UN sama dengan
N dikali N tambah 1. Ya. Jadi itu untuk rumus pola persegi panjang. Ya. Nah, ini lagi ada soal untuk adik-adik kerjakan di rumah, dan sekali lagi boleh selesai mengerjakan soal ini langsung dikirim. Nah, ini ada soal, ya, tentukan rumus pola. Ini ada pola 1, angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, dan seterusnya. Nah, yang soal yang kedua adalah pola yang dibuat dari batang lidi. Jadi kalau yang pertama berarti batang lidinya ada 3. Yang kedua kira-kira batang lidinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Jadi adik-adik boleh mengerjakan ini, sudah ada 4 latihan soal. Sekali lagi boleh Anda kerjakan di rumah dan boleh dikirimkan via WA atau Messenger pada nomor yang sudah disampaikan tadi. Nah, adik-adik, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang barisan dan deret. Ya, ada barisan dan deret aritmetika maupun barisan dan deret geometri untuk materi selanjutnya, dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi dengan demikian pertemuan kita saat ini sudah selesai. Nanti kita ketemu di kesempatan yang akan datang.